Allah, Allah tetap mengasihi manusia dan membuat rencana untuk memperbaiki hubungan yang putus tersebut. Ya, kalau kita kembali tadi pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan ia diusir dari Taman Eden, bukan ia, mereka diusir dari Taman Eden secara tidak langsung bahkan otomatis ya, keterhubungan ya manusia, koneksi manusia dengan Allah yang secara langsung tadi terputus ya. Jadi disinilah Allah mau menunjukkan kasihnya bahwa ia ingin memperbaiki hubungan yang putus tadi ya. Rencananya dinyatakan kepada Abraham dalam bentuk janji ya. Kita sudah tahu apa-apa saja janji yang Tuhan Allah berikan kepada Abraham. Dalam Kejadian 12 sampai 50 diceritakan tentang tahap pertama dalam penggenapan salah satu unsur janji itu, yaitu satu, keturunan ya. Sehingga pada awal kitab Keluaran diceritakan bahwa orang Israel tak terbilang jumlahnya di dalam Keluaran 1 ayat 7. Nenek moyang diteruskan dalam kitab Keluaran dengan menekankan hubungan yang istimewa dengan Tuhan Allah. Allah merencanakan pembaruan hubungan dengan manusia, dan rencana tersebut diwujudkan dengan pemilihan dan pembentukan orang-orang Israel menjadi umat Allah secara khusus. Tapi raja baru tersebut justru melanjutkan politik raja yang sebelumnya atau yang digantikannya, bahkan menambahkan beban mereka. Sehingga orang Israel berteriak kepada Allah meminta pertolongan. Allah mendengar teriakan mereka, lalu teringatlah Allah akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai leluhur mereka. Ia akan membebaskan mereka, dan Musa dipanggil untuk tugas itu sebagai pemimpin dan juga berfungsi sebagai hakim dan nabi bagi bangsa Israel. Dengan beberapa peristiwa dalam sejarah, yaitu orang berkeyakinan bahwa Allah telah bertindak di dalam peristiwa-peristiwa yang pertama, yaitu orang-orang Ibrani menganggap bahwa nenek moyang mereka yang mengembara, terkhususnya Abraham, datang dari Mesopotamia untuk menjawab panggilan Allah. Dalam hal ini dapat dilihat dengan jelas dari segi kesaksian Alkitab, ya, bahwa pada saat pertama sekali Abraham dipanggil, Abraham dituntun masuk ke dalam yang namanya tanah Mesir, ya, bahwa ini semuanya adalah tindakan Allah, ya. Tidak ada tindakan si Abraham, ya. Di dalam proses tindakan Allah tersebut, yang menjadi pusat pemahaman dalam perjanjian lama adalah tema di dalam Keluaran, yaitu mengenai pembebasan budak-budak Ibrani dari Mesir. Ya, hal ini diproklamasikan sebagai karya besar Allah yang menyelamatkan dan memilih suatu umat bagi dirinya sendiri. Ya, khusus di dalam PL ya, dalam yang namanya Keluaran, bahwa orang Israel tersebut ya dibebaskan dari yang namanya perbudakan bukan karena mereka berperang, bukan karena mereka hebat, bukan karena juga karena pengetahuan mereka, tapi ini pure dan murni tindakan Allah ataupun Allah yang bertindak. Di dalam perjanjian lama lebih tertarik untuk menguraikan apa yang telah diperbuat Allah daripada mendefinisikan Allah. Jadi di dalam Alkitab PL kita dapat membaca mengenai perjumpaan Allah yang dinamis, hidup dan aktif daripada masalah bagaimana memahami secara benar atau suatu keberadaan yang tak terbatas dan kekal. Jadi di dalam PL ya, di dalam teologi PL Bapak Ibu, mereka ya sudah dibawa oleh Musa, ya, dipimpin oleh Musa. Perjanjian Lama sendiri yakin bahwa bukan kekayaan material maupun keagamaan di antara orang-orang Ibrani yang menentukan pilihan itu. Alasannya harus dicari di dalam hati Allah, di dalam misteri kasih ilahi yang tanpa pamrih. Kasih Allah ini adalah kasih yang bertujuan tertentu. Jadi kasih Allah ini memiliki tujuan, ya. Kasih Allah ini memiliki maksud, ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan disalahgunakan dan jangan disalahartikan bahwa kasih ini adalah kasih yang cuma-cuma, ya.
tapi adalah kasih yang memiliki tujuan tertentu yang menghendaki agar Israel menggenapi rencana-rencana Allah bagi dunia ini. Israel dimaksudkan untuk menjadi bibit awal dari suatu sifat kemanusiaan yang baru, ya, ya. Dipilih oleh Tuhan tidak berarti menjadi anak yang manja, ya, terkhususnya bagi bangsa Israel, ya, atau lepas dari tanggung jawab Allah. Allah berfirman, dengar firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Oke, Bapak Ibu. Oke, sebelum kita break, ya, kayak kita nggak usah break, ya. Nanti setelah ini diskusi selesai, saya akan membagikan kepada Bapak Ibu, ya, untuk tugas Anda, sehingga Anda akan mempresentasikan besok, ya. Jadi Anda mau berdiskusi secara WA juga boleh, ya. Tapi kita diskusi dulu. Oke, mengapa Allah memilih Israel menjadi umatnya? Mengapa harus satu bangsa saja? Ya, kalau kita balik, ya, sebelum sebelum Israel pada di situ ada bangsa Mesir, ya kan? Kenapalah bukan bangsa Mesir Bapak Ibu, tetapi bangsa Israel yang dipilih, dan kenapalah harus satu bangsa saja? Kenapa enggak dua, ya? Kenapa enggak Mesir dan Israel lah yang dipilih oleh Allah menjadi umat ataupun menjadi suatu bangsa pilihan? Karena kalau kita lihat flashback ke belakang kan sudah banyak bangsa ya Bapak Ibu, ya. Sebelum bangsa Israel dipilih, ya. Karena kan kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita flashback kita baca bahwa orang Israel ini kan bahwa orang-orang yang kurang berpendidikan kalau saya bilang. Kan begitu kan, kurang pengetahuan. Karena kenapa ada statement budak di situ? Ya, Pak Johnson. Iya, jadi saya memberikan tugas kepada Bapak Ibu, ya, karena Anda adalah 6 orang, karena Ibu Deviga masih ada, ya, berarti Anda adalah 6 orang. Jadi saya membagi Anda untuk, ya, meneliti, ya, pola kepemimpinan dari hakim-hakim dan juga raja-raja ataupun nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi untuk Ibu Risma dan juga Pak Wayan sebenarnya, ya. Jadi Anda meneliti yang pertama yaitu ada 3 hakim, yaitu ada Hakim Deborah, Hakim Gideon, dan Hakim Yefta. Oke. Untuk tim kedua ada Pak Wira dan juga Pak Ambana. Silahkan meneliti yang namanya Hakim Simpson, Eli, dan juga Samuel. Dan tim ketiga ada Ibu Kristiani dan juga Ibu Deviga. Silahkan meneliti Raja Saul, Daud, dan Salomo. Dan kriteria untuk Anda meneliti, saya sudah kasih klasifikasinya. Yang pertama, silakan Anda meneliti sejarahnya, latar belakangnya, ataupun bibliografi dari pemimpin-pemimpin tadi. Yang kedua, silakan Anda meneliti bagaimana pola kepemimpinan mereka selama mereka menjadi hakim, menjadi nabi, bahkan menjadi raja di Israel. Yang ketiga, apa saja yang mereka telah perbuat, baik pencapaian dalam arti kesuksesan maupun kegagalan mereka selama mereka menjadi pemimpin di Israel. Yang keempat, bagaimana kita merefleksikan kepemimpinan mereka dalam menghadapi tantangan terkhususnya di dalam dunia modern saat ini.